Anak semua, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga tentang fungsi ya, untuk materi kita selanjutnya. Nah, di bagian fungsi ini, bagian pertama kita belajar dulu tentang definisi fungsi. Terus, definisi domain, definisi range, sama kodomain. Apa itu? Nah, coba diikuti pelan-pelannya. Di SMP kamu sudah belajar, ya ada namanya diagram Venn. Nah, ini saya buat ya sebuah diagram Venn. Ini ya diagram Venn. Ini himpunan A. Lalu saya buat ini himpunan B. Nah, ini himpunan A, lalu ini himpunan B. Anggotanya dari himpunan A saya buat misalnya anggotanya di sini A, B, C, D. A, B, C, D. Anggota atau unsur, sama aja itu ya. Lalu di himpunan B-nya saya buat anggotanya itu ya. Anggotanya itu atau unsur-unsurnya, anggota himpunan B adalah misalnya saya buat 1, 2, 3, 4. Nah, dari himpunan ini, kedua himpunan ini ada relasi. Ada relasi atau hubungan. Ada hubungan antara himpunan A sama himpunan B. Ya, misalnya saya buat di sini. Himpunan A dengan anggota si A-nya ini berelasi atau berpasangan dengan si 1 contohnya. Lalu si B ya, si B berelasi dengan si 2 contohnya. Si C berelasi dengan si 3 contohnya ya. D berelasi dengan si 4. Nah, ini dia berelasi, artinya dia ada hubungan antara anggota himpunan A, anggotanya si A dengan si 1, B dengan 2, C dengan 3, D dengan 4, ya kan? Nah, kemudian, apakah ini merupakan fungsi? Dia kan berelasi ya, berelasi ada hubungan. Apakah dia merupakan fungsi? Nah, ternyata dia merupakan fungsi. Nah, dikatakan dia fungsi, ya dari relasi ini, ya yang berelasi ini, dikatakan dia fungsi, dikatakan fungsi. Kenapa dikatakan fungsi dia? Jika, ya, jika setiap unsur atau anggota ya, unsur atau anggota sama aja, setiap unsur dari himpunan A ya berpasangan tepat satu ya, tepat satu ya kan, tepat satu ke himpunan B, Nah, saya garis bawahi di sini tepat satu, berpasangan tepat satu. Artinya dari himpunan A berpasangan tepat satu ke himpunan B. Nah, ini kan tepat satu dia dari A ke B. Kan cuma satu dia. Artinya cuma satu panah gitu. Maka dikatakanlah ini sebuah fungsi. Ya, itu dia dulu awalnya. Setelah kita tahu dia fungsi, lalu kita cari ya kan definisinya tadi fungsi, domain, range, dan kodomain. Nah, kita lihat di sini yang mana dia domain, yang mana kodomain, lalu yang mana dia range. Nah, dari himpunan ini yang mana dia domainnya? Nah, kita tahu dulu ya. Apa itu domain? Domain itu adalah daerah asal. Nah, daerah asal. Ya, kemudian kodomain. Kodomain maksudnya, kodomain. Kodomain itu daerah kawan. Daerah kawan. Ada lagi range. Range itu daerah hasil. Daerah hasil. Nah, range sesuai dengan bahasa Indonesianya ya kan. Nah, yang mana daerah asal, kawan, dan hasil. Nah, ini dia. Himpunan A ini ya, ini dikatakan domain atau daerah asal. Yang sebelah kiri biasanya ya. Nah, himpunan B itu dikatakan dia adalah kodomain atau daerah kawan. Ini A ini himpunan A domain, himpunan B kodomain. Lalu range, yang mana range? Daerah hasil atau yang kena tanda panah. Yang kena tanda panah di kodomain. Nah, kita sebutkan di sini anggotanya. Domainnya siapa tadi? Domainnya itu adalah yang ada di A semua. A, B, C, D. Nah, ini dia ya. Ini untuk domainnya, anggotanya ya ambil. Kodomain itu anggota atau unsur di himpunan B. Siapa dia? 1, 2, 3, 4. Itu dia kodomainnya.
range-nya yang mana? Daerah hasil yang kena panah di kodomain. Yang kena panah kan semua ya. 1, 2, 3, 4. Berarti tetap dia kamu masukkan di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, itu ya. Biar saya buat contoh yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Ya, apakah ini merupakan fungsi? Kalau dia fungsi, buatlah domain, kodomain, dan kodomainnya ya. Kita lihat di sini nomor 1. Nah, dikatakan fungsi apabila di domain tepat 1 ke kodomainnya, ya kan? Nah, lihat di sini anggota di domainnya. Tepat 1 nggak ke kodomainnya? Tepat 1 ya. Tidak ada di sini yang 2 kali kan? Nah, di himpunan C-nya tidak ada yang 2 panah dia ke D. Tapi di himpunan yang D atau di kodomainnya boleh ya, nggak apa-apa, ada yang nggak kena. Yang penting di domain sekarang yang kita perhatikan. Yang penting domainnya tepat 1 panah dia. Ya, tepat 1 pasangan ke kodomainnya. Itulah dikatakan fungsi. Berarti nomor 1 ini merupakan fungsi ya. Ini fungsi. Nah, ini fungsi. Sekarang kita tentukan yang mana domainnya. Saya singkat aja ya. Domain itu D. Kodomain itu K. Range itu R. Saya singkat saja. Oke. Nah, yang mana domainnya? Domainnya itu siapa? Yang ada yang anggotanya di domain. Berarti A, B, C, D. A, B, C, D ya kan? Nah, lalu siapa kodomainnya? Kodomainnya itu 1, 2, 3, 4. Seperti yang tadi. Lalu range-nya yang mana? Range-nya itu siapa? Range-nya itu yang kena panah dia di kodomain. Berarti hanya 1, 2, 3. 4 kan nggak kena panah. Berarti dia nggak usah dimasukkan. Berarti 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3. Itulah dia. Oke? Sekarang yang kedua. Yang kedua ini fungsi atau bukan? J ada pasangannya. K ada pasangannya 2. L ada pasangannya 2 juga, nggak apa-apa ya kan? Yang penting di sininya dia 1. Nggak masalah di sini 2 kali kena, atau 3 kali, atau 4 kali, nggak masalah. M nggak ada pasangannya. Sendiri dia. Tidak kena pasangan. Jomblo ya kan? Berarti di sini dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di P yang tidak memiliki pasangan. Berarti dia bukan fungsi. Nah, dia bukan fungsi ya. Yang kamu perhatikan itu pokoknya sih domainnya aja. Kalau dia nggak punya pasangan atau jomblo, berarti dia bukan fungsi. Atau kalau nanti dia 2 kali kena pasangan, ya kan, berarti dia selingkuh ya kan. Berarti di situ dia bukan fungsi. Oke. Siapa dia domainnya? Domainnya, kodomainnya sama range-nya. Nah, masukkan dia karena siapa domainnya? JKLM, ya kan? JKLM. Kodomainnya siapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Range-nya siapa? Yang kena panah. Yang kena tanda panah hanya 1 dan 2. Berarti dia adalah cuma range-nya 1 dan 2. Oke? Sekarang contoh yang ketiga. Fungsi atau bukan? 1 ada pasangannya. 2 ada tepat 1. 3. 2 kali dia selingkuh dia nak. Dia selingkuh ke C, selingkuh lagi ke D. Berarti 3 itu ya kan, karena si 3 inilah dia makanya dikatakan bukan fungsi. Karena dia 2 kali dia. Harusnya hanya tepat 1 ya kan. 4 tepat 1-nya dia. Berarti ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Nah, sekarang kita cari. Tapi di sini kita lihat kalau dia bukan fungsi, ya kan? Yang mana domain, kodomain sama range-nya. Kalau dia bukan fungsi, Kalau dia bukan fungsi tidak usah kita cari ya. Tidak usah kita tentukan yang mana domain, kodomain sama range-nya. Ya karena iya. Gak usah lagi kita tentukan. Penting dia bukan fungsi. Gitu aja ya. Ini pun sebenarnya nggak apa-apa ya nak ya. Sudah sempat saya buat di sini. Oke. Tidak usah dibuat lagi dia. Domain, kodomain sama range-nya. Cukup yang fungsinya aja buat ya. Cukup yang fungsi. Ini tadi tidak usah ya. Ini tadi terlanjur saya buat. Cukup yang fungsinya aja nanti dibuat. Domain, kodomain, range-nya. Nah yang ini. Fungsi atau bukan? Ya. Nah. Di sini kita lihat. 1 ada pasangannya si A. 2 ke B, 2 lagi ke C. Berarti dia jelas-jelas bukan fungsi. Oke.
Nah, tidak usah cari ya, tidak usah cari domain, kodomain sama range-nya, oke? Karena dia bukan fungsi. Selanjutnya yang nomor 5, M dan N. 1 ke X, A ke X, B ke Z, C jomblo alias tidak ada pasangan, D-nya ke Y, berarti dia juga bukan fungsi. Oke. Sekarang yang ke-6. A ke-2, B ke-4, oke, tepat 1. C ke-3, tepat 1. D ke-5, E ke-6. Nah, semua yang di domain tepat 1, ya kan? Tidak ada yang kosong dan tidak ada yang 2 kali. Berarti ini fungsi. Ya kan? Tentukanlah sekarang kalau dia fungsi, yang mana domain, yang mana kodomain, yang mana range-nya, oke? Nah, dapatlah kamu tentukan nanti di situ kan? Siapa dia? Domainnya dari A sampai E, A, B, C, D, E. Siapa kodomainnya? 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Siapa range-nya? Yang kena panah? Yang kena panah hanya siapa? 2, 3, 4, 5, 6. 1 enggak ya kan? Berarti tetap buatkan aja. 2, 3, 4, 5, 6. Hanya itu dia yang kena tanda panah ya kan? Nah, oke, itu untuk contoh-contohnya ya. Nah, ini semuanya kamu catat ya. Nanti saya periksa. Kamu catat semua catatan yang ini ya. Catat semuanya di buku catatan. Oke. Lalu perhatikan latihannya ya. Ini di belakang. Oke, ini ada latihan. Nah, ada di sini 5 soal. Tentukan seperti yang tadi ya. Tentukan apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah fungsi atau bukan fungsi. Kalau dia fungsi, tentukanlah nanti dia range, domain, dan kodomainnya ya. Nih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini di buku latihan, yang tadi di buku catatan. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.